Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Virginia Mamuaya, mahasiswa di Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Pemasaran, kelas 2 MP2. Saat ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang service excellent dan tentang cara sederhana melayani pelanggan dengan baik. Yang pertama di service excellent itu sendiri ada customer pet. Ada beberapa bagian dari customer pet. Yang pertama adalah aware, dimana customer itu masih cukup tahu saja tentang produk atau jasa yang kita adakan gitu, yang kita promosikan atau yang kita jual. Yang kedua yaitu appeal, dimana pelanggan itu atau customer itu mulai tertarik dengan produk atau jasa kita. Lanjut, yang ketiga ada ask, yaitu customer mulai bertanya-tanya atau mulai mensurvei kepada misalnya kepada temannya atau kepada orang-orang terdekat mengenai produk atau jasa kita. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu action, di mana pelanggan mulai menggunakan produk kita atau mengonsumsi atau menggunakan lah gitu produk atau jasa kita. Seperti itu. Setelah service excellent mulai ditingkatkan, akan ada kekecewaan yang akan menghasilkan hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, begitu pentingnya service excellent atau melayani dengan baik. Tidak penting seberapa besar Anda tahu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda peduli tentang customer Anda. Jadi, tidak penting seberapa besar orang pengetahuan atau apapun itu. Yang paling penting di dalam menjalankan bisnis juga adalah seberapa besar orang peduli kepada orang customer. Lanjut, di bagian cara sederhana melayani pelanggan dengan baik, yaitu melayani seorang pelanggan, konsumen atau pembeli dengan baik adalah suatu keharusan. Agar nantinya pelanggan tersebut merasa puas dan menjadi pelanggan setia bagi perusahaan Anda. Para pelanggan tersebut dengan sukarela menceritakan hal-hal yang terbaik atas pelayanan dalam bisnis Anda. Kekuatan dari testimoni itu sangatlah powerful. Melayani pelanggan dengan baik adalah dasar dan kunci kesuksesan Anda. Ya, dari itu kata-kata sendiri kata-kata tersebut bisa mau ambil kesimpulan bahwa pelayanan orang kepada pelanggan atau pembeli itu adalah hal yang terbaik dan adalah kunci dan dasar dari kesuksesan kita. Lanjut, cara sederhana melayani pelanggan dengan baik terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah bersikaplah yang baik. Urutan-urutan dari bersikap yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, murah senyum. Yang kedua, ramah. Yang ketiga, jangan membicarakan keburukan pelanggan lain di depan pelanggan Anda. Yang keempat, tetap sabar menghadapi pelanggan yang cerewet atau menyusahkan. Lanjut ke bagian kedua, berkomunikasilah dengan baik. Gunakanlah bahasa si pelanggan tersebut dan gunakan bahasa yang sederhana. Sama dengan orang lagi melayani customer, misalnya aja di rumah makan. Nah, mungkin tuh misalnya itu customer itu bule, orang datang langsung bertanya pada dia dengan bahasa Indonesia. So tahu-tahu dia pertama datang bertanya pada orang pakai bahasa Inggris. Nggak mungkin tuh orang mau pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Manado, nggak mungkin sekali. Pasti dia langsung mau marah pun mungkin itu ada kemungkinan, dan dia langsung pergi, nggak mungkin mau balik lagi. Lanjut bagian yang ketiga, layani dengan sigap. Tetaplah terarah dalam melayani seorang pelanggan. Ya,
karena harus pokoknya orang itu pada saat melayani pelanggan atau customer haruslah menjadi yang paling mengerti. Jika dorang bertanya-tanya pada orang harus siap dang untuk menjawab, untuk tahu apa setiap pertanyaan dorang harus siap itu kapanpun gitu. Bagian selanjutnya yang keempat, jadilah konsultan bagi pelanggan Anda. Berikan solusi yang baik bagi kebutuhan pelanggan Anda. Jadi misalnya kalau dia mau cari HP, HP itu yang murah dang begitu. Yang pasti torang harus menyesuaikan dengan apa yang dia cari, dengan DP budget, dengan sesuai dengan DP kebutuhan. Jangan kalau misalnya itu kan customer itu DP standar ekonomi itu menengah ke bawah, kung torang mau tawarkan pada orang yang menengah ke atas, itu ndak bisa. Lanjut yang kelima, jujur. Bersikaplah jujur agar mendapatkan hasil yang berkualitas, dapat dipercaya dan mendapatkan berkat tentu saja. Nah, di sini jujur itu juga bagian yang sangat penting. Karena jika orang tidak jujur, bukan cuma di bagian bisnis tapi di semua hal kita harus jujur. Apapun yang kita lakukan dengan tidak jujur pasti tidak akan mendapatkan berkat, itu pun menjadi dosa. Dan intinya di sini kalau di dalam bisnis jujur itu sangat diperlukan, karena jika kita jujur seperti orang bertanya HP, oh ini HPP kelebihan apa Kang? Orang bilang ini. Nah, orang di situ juga harus bilang itu HP tersebut kekurangan, karena pasti tidak ada yang sempurna gitu. Jangan orang cuma bilang DP kelebihan, kung cuma angka-angka tuh produk supaya banyak orang beli, mar DP kekurangan dari HP tersebut orang nggak bilang, itu namanya tidak jujur. Lanjut, intinya adalah jika Anda ingin mengetahui cara melayani pelanggan dengan baik, posisikanlah diri Anda sebagai pelanggan Anda. Iya sih, orang juga pun gimana harus beradaptasi, harus membayangkan dong bagaimana ya kalau orang di posisi pada orang juga pasti pernah di posisi pada orang, karena orang selalu beli lagi pesan mengkonsumsi produk gitu. Jadi orang rasa sendiri bagaimana gitu penjual barang bikin orang kalau dong nggak ramah pasti orang nih mau, kalau dong nggak sigap pasti juga orang nih mau. Jadi begitu orang harus belajar memposisikan diri orang sebagai yang menjual produk kepada pelanggan gitu. Sekian dan terima kasih.